Selamat berjumpa kembali untuk teman-teman di mata kuliah Embedded System. Di kesempatan video ini akan kita bahas bagaimana cara melakukan pengujian Embedded System ya. Nah, di sini akan saya jelaskan lebih ke sharing pengalaman dan sekaligus saya kaitkan dengan hasil kajian penelitian-penelitian sebelumnya tentang pengujian embedded system. Nah, ini ya, jadi saya mengambil artikel dengan judul Testing Embedded Software dari survei literatur ya. Nah, di sini ada 4 penulis. Ada Fahid Garousi, Michael Valderer, Kangri Murad Karapicat ya kan, Uger Dilmes ya. Di sini dijelaskan bahwa untuk melakukan tes embedded software ini untuk mengejar efektif efisien ini butuh teknik khusus, pendekatan, tools dan framework tertentu ya. Nah, kemudian dia sudah melakukan kajian penelitian-penelitian sebelumnya, dia dengan membuat systematic literature mapping 588 paper ya. Dari 588 ini finalnya akhirnya ada 312 teknik, dalam artian 312 paper ini atau penelitian ini dia menyebutkan teknik-tekniknya ya. Kemudian untuk hasilnya bahwa tipe pengujian yang banyak dipakai itu tipe pengujian artefak, dalam artian pengujian itu dilakukan tidak hanya di arsitektur namun juga di konstruksinya ya. Nah, kemudian langsung saja kita bahas, nanti teman-teman bisa baca itu artikelnya. Pengujiannya bentar. Nah, ini ya. Di sini proses pengujian yang dijelaskan dari dia melakukan sistem literatur mapping paper tentang pengujian embedded system, bahwa di sini kalau kita sedang menganalisis kebutuhan alat dan bahan, kemudian kita buat desainnya. Nah, ini ya, pengujian itu dilakukan mulai tahapan ketiga ini sampai dengan selesai. Nah, dia mengibaratkan pengujian itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama yaitu di komponen controller design. Nah, ini dia menyebutkan ada model in the loop testing. Nah, di sini keterangannya apa? Ini misses and event of the model, dalam artian di sini dilakukan pengecekan, kita kan sudah mendesain, sudah ada alat dan bahannya. Perangkat, dalam artian perangkat-perangkat yang dibutuhkan sudah siap. Nah, di tahapan ini, nah, ya saya lanjutkan di tahapan ini. Di tahapan ini biasanya apa sih yang sering dilakukan? Yang pertama, saya mengecek komponen masing-masing itu. Misalkan sensor itu saya cek bisa bekerja dengan normal tidak. Arduino-nya dicek bisa bekerja dengan benar tidak. Saya nyewa servernya bisa bekerja dengan normal enggak, seperti itu. Karena apa? Ini ya, kalau kita bicara kebutuhan alat dan bahan di tahapan ini, di Solo ini, khususnya di Solo, itu masih jarang kita jumpai toko-toko yang menjual sensor-sensor secara banyak ya. Ya ada yang sudah menjual tapi hanya sensor-sensor tertentu saja. Kadang kalau kita butuh sensor khusus di Solo ini nggak ada, otomatis kita beli online. Nah, pernah saya alami itu ketika saya beli online, saya tidak tahu ada masalah di pengiriman, dalam artian packagingnya mungkin kurang bagus
atau ketika pengiriman itu pengelolaan barangnya yang kurang bagus, ketika datang sensor itu tidak bisa berfungsi. Pernah juga saya membeli rangkaian step down, ya kan, dikirim, katakanlah beli 5, yang 2 itu ada komponen yang apa namanya rusak, dalam artian lepas dari PCB-nya, seperti itu ya. Nah, ini yang dimaksud dalam artian kita harus memastikan dulu komponen dasar itu ya sudah berfungsi dengan normal. Itu tahapan pertama ini. Lalu yang kedua, di sini menjelaskan ada software in the loop testing. Nah, ini di sini memastikan bahwa di software itu metodenya, prosedurnya, parameternya, variabelnya sudah dapat bekerja dengan normal. Ya, maksudnya bagaimana? Kita kemarin kalau teman-teman melihat tentang video review IoT, kita pun menulis program untuk Arduino-nya, untuk NodeMCU-nya, itu kan juga menulis sebuah coding. Nah, dalam artian software di dalamnya NodeMCU, software di dalamnya Arduino-nya, itu yang membuat kita sendiri. Nah, setelah kita masukkan ke dalam NodeMCU, ke Arduino, itu juga mesti dilakukan pengujian, betul nggak parameter datanya terbaca, data sensornya, ya. Apalagi kalau kita kemarin melihat review IoT, dari Arduino dikirim ke NodeMCU, betul nggak itu terkirim, ya kan? Nah, kemudian apa namanya, jadi ini belum dipasang dengan sensor, kita baru menguji cara kerja softwarenya. Misalkan kita pakainya data apa, kita bisa pakai data dummy, dalam artian ya kita upamakan data sensor itu 10 atau 1, jadi datanya itu masih konstan ya, belum membaca data sensor aslinya. Nah, apa? Ya kita coba aja dulu kirim dari Arduino, berhasil nggak ngirim ke NodeMCU. Habis itu dari NodeMCU dikirim ke servis saya. Nah, dari servis betul nggak terbaca? Oh, kalau sudah terbaca dari servis itu tugasnya nyimpan ke database. Betul nggak tersimpan ke database? Nah, ini jadi mengujinya masih menggunakan data dummy. Dalam artian ya data sampel gitu ya. Nah, kalau sudah apa? Nah, sudah oke, softwarenya sudah kita siapkan, kita lakukan build testing, processor in the loop testing, dalam artian code development. Nah, di sini apa? Dalam artian setelah softwarenya sudah ready, sudah kita tanam di Arduino, NodeMCU atau di server, dalam artian ini masih contoh video review IoT yang kemarin ya. Apa? Kita coba dulu dengan data dummy tadi. Yang saya lakukan biasanya apa? Ya udah, dengan data dummy itu datanya sama terus, kita nyalakan dulu semuanya. Ya, kita nyalakan semuanya dulu. Dalam artian diuji coba 1 jam, ya bahkan 1 hari, ya silahkan. Itu betul-betul bekerja tidak. Nah, di sini untuk memastikan bahwa dalam artian prosesor itu berhasil mengeksekusi setiap perintahnya. Apalagi kemarin kalau teman-teman kembali lagi lihat data video IoT, data itu dikirim setiap 1 menit. Nah, prosesor ini bisa bekerja nggak tiap 1 menit? Nah, kemudian jangan-jangan memorinya penuh, nah, registernya bermasalah setelah ngirim berapa data. Nah, ini belum pakai data sensor, masih pakai data dummy, gitu ya. Lalu yang ketiga, maaf, ke apa namanya, 5 nih ya, 6 berarti ini. Integrasi. Nah, di sini di integrasi ini lebih yang namanya hardware in the loop testing. Nah, di sini tadi setelah kita apa namanya melakukan data dummy ya. Nah, di sini apa? Hardware-nya kita rangkai seluruhnya. Jadi ini sudah memakai sensor dan lain-lainnya, pakai adaptor dan lain-lainnya, itu kita rangkai semuanya. Semua hardware itu dirangkai sesuai input output targetnya. Ya. Nah, itu sesuai input output targetnya kita uji,
Betul nggak data sensor itu bisa membaca, bisa dikirim, bisa diterima, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada kalibrasi. Kalibrasi di sini menguji seluruh sistemnya. Nah, yang diuji apa? Fisiknya, dalam artian ini konstruksinya. Nah, kita uji di lapangan ya. Nah, jadi ini ujian yang di lapangan itu yang tahap terakhir ini kita uji di lapangan. Apa konstruksinya, fisiknya. Dalam artian ya tadi pernah saya ceritakan mungkin kita pasang ya kan, kemudian apa namanya kena angin, papannya kena angin hilang ya kan. Kalau dulu pernah saya itu sensor di apa namanya monitoring untuk banjir, sensornya itu konstruksinya kalah sama arus sungainya, akhirnya sensornya itu bawa arus tenggelam ya kan. Mungkin kalau kemarin teman-teman lihat lagi di apa namanya review video IoT, mungkin panel suryanya masangnya tidak miring, jadi ketika hujan airnya tetap menggenang di atas panel suryanya, itu kan juga bisa ya. Jadi itu mesti dipastikan pengecekan konstruksinya, tombol, kan switch, display, dalam artian misalkan di situ ada sebuah tombol atau ada sebuah display ya kan. Nah, itu tombolnya di lapangan dalam artian kena panas terus, tahan lama enggak tombolnya. Nah, seperti itu sebagai contoh ya. Nah, jadi kurang lebih itu di sini ada 7 tahapan. Nah, kalau kita mulai cek dari tahapan kedua sampai dengan tahapan ketujuh, ini setiap tahapan sudah dilakukan testing dalam artian pengujian. Nah, inilah embedded system karena kita menggunakan sebuah hardware dan software yang diintegrasikan. Di sini dari awal mesti dipastikan semuanya itu sudah bekerja. Jadi tidak bisa kalau apa, wah kita rakit dulu sampai jadi, kita pasang baru kita coding. Nah, kalau misalkan itu masangnya di sebuah tower, teman-teman gimana cara ngodingnya kalau perangkatnya sudah dipasang di tower ya? Atau contohnya kemarin lah, misalkan teman-teman lihat videonya itu di lantai 4 kampus kita di Fakultas Ilmu Komputer UDB ya kan. Nah, kita rakit semuanya udah jadi, baru kita coding. Nah, kita coding, teman-teman lihat di situ tidak ada apa namanya gendeng ya kan. Jadi langsung terkena sinar matahari, ngodingnya di situ belum tentu sekali ngoding berhasil. Jadi pengujiannya juga di situ sekaligus. Nah, itu nyaman apa tidak? Seperti itu ya. Jadi embedded system disarankan ya ini tadi, setiap tahapan mulai dari teman-teman desainnya udah jadi, komponennya siap, komponen siap itu diuji dulu. Nah, setelah komponen siap, softwarenya diuji dulu. Nah, ini di sini bisa menggunakan data dummy. Nah, dengan data dummy ini dilakukan pengujian prosesornya, ada nggak register yang bermasalah, ada nggak memori yang bermasalah di prosesornya. Dalam artian ini prosesor Arduino, Node MCU, atau di servernya. Ya, jangan-jangan dengan model seperti kemarin pengiriman data setiap 1 menit, prosesornya kerjanya terlalu keras jadi hang ya kan, itu pernah ada nggak? Ada seperti itu. Nah, setelah semua dipastikan ready, diintegrasikan semua tuh komponen-komponennya dari artian dari hardware, sensor, trafo, step down, adaptor ya kan, kemudian softwarenya ke servernya itu diintegrasikan semua. Nah, setelah diintegrasikan, pengujian itu dilakukan di lapangan. Ya, konstruksinya, kemudian ketahanan terhadap lingkungannya, seperti itu. Nah, inilah embedded system. Memang untuk embedded system ini dalam artian ini lebih ke terapan. Jadi lebih ke penerapan di lapangan sehingga butuh kerja keras ekstra ya kan. Oleh karena itu embedded system ini disarankan dikerjakan secara tim ya. Nah, itu jadi ada yang tim khusus hardware, tim khusus software, tim khusus mekanik. Nah, itu lebih baik. Nah, mungkin ada lagi apa? Selain mekanik ada lagi tim khusus apa namanya konstruksi. Jadi dia yang menyiapkan pemasangan konstruksi dan lain-lainnya. Ya,
Kalau mekanik kan mungkin dia lebih membuat packagingnya. Nah, setelah packaging jadi ini gimana masangnya di lapangan. Nah, sebagai contoh itu ya. Nah, tapi minimalnya ada 3 tadi, tim software, tim hardware, dan ada lagi tim mekanik ya. Ini. Jadi software yang menyediakan hardware, software menyediakan software, mekanik itu menyediakan konstruksinya, packaging konstruksinya ya. Nah, itu sebagai pembahasan tentang embedded system. Di sini pengujiannya seperti itu ya. Apalagi kalau misalkan ada yang tanya, Pak, bagaimana kalau saya belum implementasi di lapangan, baru prototipenya saja. Nah, kalau baru prototipenya saja, paling tidak kan teman-teman juga menguji sampai dengan tahapan 7 ini. Namun di tahapan 7 ini, di kalibrasi ini, pengujiannya tidak di lingkungan. Ini lebih ke fisik dalam artian misalkan contoh teman-teman hanya membuat prototip, hasil misalkan untuk menggerakkan sesuatu dengan motor. Nah, betul nggak motor itu bisa mengangkat beban sesuai kasusnya? Nah, itu. Jadi lebih ke situ, belum ke lingkungan dalam artian belum mempertimbangkan panas, cahaya matahari, kemudian kondisi reaksi-reaksi kimia yang terjadi di lingkungan belum ya. Kalau prototipe ini masih sebatas pengecekan konstruksi fisiknya itu jika dilakukan pekerjaan secara nyata di lapangan ya. Contohnya misalkan di sini teman-teman membuat sistem IoT jembatan timbang yang di jalan raya itu ya kan. Dalam artian apa? Jembatan timbang itu kan berarti dia mengukur beban kendaraan bermotor angkutan berat seperti truk dan lain-lainnya ya kan. Di situ ada apa? Di situ ada yang namanya misalkan sensor tekanan atau untuk mengukur beban itulah. Di sini berarti nanti prototipenya gimana? Ya teman-teman ya cukup sensor itu diuji dengan mengukur beban kendaraan bermotor angkutan berat itu ya. Nah, diuji seperti itu. Betul nggak ini bisa mengukur kendaraan bermotor tersebut? Nah, itu ya. Nah, dalam artian kalau prototipe berarti di sini apa? Nah, sensornya kalau mau sensor nyata dalam artian dengan mengukur beban truk kan berarti itu ton. Boleh menggunakan sensor nyata seperti itu. Namun karena ini prototipe boleh juga sensor itu dilakukan pembandingan dulu dengan sensor berat yang seperti biasa dalam artian hanya 1 kilo, 10 kilo seperti itu. Ya. Nah, ini jadi bisa menggunakan pembanding itu dulu kalau prototipe. Tapi kalau kita sudah bicara implementasi lapangan, ya sensornya harus sensor yang nyata sampai bisa mengukur katakanlah 10 ton. Nah, kayak kita katakanlah seperti itu. Kalau itu butuh loh ya. Jadi saat ini kan bisa diangkat itu masalahnya apa? Apa yang menyebabkan jalan sering rusak? Katakanlah karena apa? Banyak kendaraan bermotor angkutan berat yang bebannya itu melebihi ketentuan yang berlaku di jalan itu. Lah, akhirnya dibuat apa? Nah, tidak usah pakai ini, tidak usah pakai sebuah kantor jembatan timbang, langsung aja tuh kita desain jalan khusus sebelum melewati jalan itu dibuat jembatan timbang, tinggal kita monitoring menggunakan IoT ya. Nanti kita bisa cek pasang CCTV, hasil IoT-nya, oh ini melebihi kapasitas, cek CCTV. Nah, itu truknya, platnya berapa, ya. Kita bisa lacak ini truk dari mana, kita bisa kasih teguran, atau langsung denda atau tilang, seperti itu. Ya, itu jadi lebih petugas tinggal mengawasi saja. Ya, mengawasi dan tidak dalam artian membutuhkan ruang banyak, tidak usah kalau biasanya kan diminta belok dulu ke ruang khusus atau kantor khusus jembatan timbang itu ya. Sebagai contohnya seperti itu ya. Silahkan dari saya cukup sekian, terima kasih, selalu jaga kesehatannya.